kasih Anda masih bersama kami dalam program spesial debat ketiga Pilpres 2024 ya. Sebelum kita lanjut ya Wiki ya. Betul, kita akan menyimak kira-kira persiapan ataupun mungkin berbagai macam visual begitu ya. Yang bisa kita dapatkan dari berbagai lokasi, salah satunya adalah dari rumah-rumah pemenangan gitu ya. Dari masing-masing paslon dan juga mungkin suasana di Istora Senayan Jakarta. Oke, kita lihat. Apakah sudah terhubung bersama dengan rekan-rekan di masing-masing rumah pemenangan baik untuk Anies Muhaimin paslon 01. Sekaligus dong dengan aplausnya. Baik, kalau yang mobil paslon yang 02 bergerak. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya. Dan juga paslon 03 Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Oke. Baik, dan kita bisa lihat di layar mobil yang sedang bergerak ini adalah kendaraan yang mengantar paslon nomor urut 1. Menuju ke Istora Senayan Jakarta. Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ya. Paslon 2 atau di rumah kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Kita juga masih menunggu. Ibunya semangat sekali memang ya. Masih menunggu keberangkatan ya ke Betul Istora sekali. Senayan. Begitu pula dengan paslon 03 di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Gedung High End Kebon Siri Jakarta ya. Juga masih menunggu keberangkatannya. Pengawalan juga kemudian dilakukan agar proses perjalanan dari masing-masing paslon ke lokasi debat di Istora Senayan Jakarta dapat berlangsung dengan lancar ya. Tadi kita sudah ngobrol dengan Bang Roni, kemudian juga Bang Faldo. Kita ke Pak Marsdia soal Rohingya tadi. Pak, menurut Anda ya? seperti apa ini kemudian menjadi satu hal yang nampaknya menjadi concern masyarakat? Karena memang dinamikanya begitu ya, banyak yang menolak begitu. Menurut Anda seperti apa sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi sikap pemerintah sebetulnya itu sudah tertuang di Perpres tahun 2016 tentang penanganan pengungsi. Namun yang terlihat di sini adalah membuat pengungsi ini ketidakpastian karena perlakuan ataupun ketegasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu terbukti dari penempatan lokasi tempatnya yang belum disiapkan. Itu yang pertama, karena mereka sudah masuk ke negara kita melintasi batas. Karena alasan kemanusiaan harusnya mereka ditampung di tempat yang cukup pas dan aman. Karena kalau tidak, yang terjadi bisa terjadi insiden yang pernah beberapa saat kita lihat bahwa masyarakat setempat terganggu. Ya, suasana kebatinan mereka terganggu, ada hal-hal yang mungkin tidak pas. Ya, ketika terganggu adat istiadat, kemudian kebersihan tidak terjaga dan itu bisa menimbulkan dampak yang apa yang harus dilakukan terkait dengan keriuhan yang sudah terjadi ini begitu ya, di masyarakat sendiri nampaknya kontras sekali gitu. Ya, jadi memang ketegasan diperlukan untuk menyiapkan tempat. Sekaligus juga melakukan pendekatan diplomasi dengan negara-negara ASEAN untuk menekan atau mengajak Rohingya menyelesaikan konflik ini di Myanmar. Ya, jadi mereka diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang tidak mengakibatkan pengungsi keluar dari negaranya yang berdampak pada Indonesia. Tapi berarti ada masalah dengan diplomasinya dong Pak Marsdia ketika kita tidak bisa meyakinkan Myanmar untuk menghentikan genosida atau upaya genosida yang terjadi pada etnis Rohingya. Salah satu iya betul. Jadi ketika mereka sebelum keluar sudah dihadapi dengan diplomasi, harusnya mereka sudah bisa tertahan dan tidak keluar. Kemudian kalau ada tindakan-tindakan kriminal itu juga bisa tercegah. Kalau misalnya negara ASEAN kumpul membicarakan tentang pengungsi Rohingya ini, saya kira selesai di negaranya sendiri, tidak berdampak pada Indonesia. Namun ketika mereka sudah masuk, terpaksa ya kita ada undang-undang, aturan Perpres, dan dengan alasan kemanusiaan tentu akan kita siapkan tempat tanpa meninggalkan atau mengabaikan kepentingan nasional. Dan itu Anies lah orangnya. Jadi Pak Anies akan melakukan tindakan atau melakukan diplomasi dengan Myanmar ketika kalau beliau terpilih menjadi presiden? Pasti. Oke. Karena Anies ini berbasis value. Ketika menyelesaikan suatu masalah, itu bukan regulasi aturan. Memang ada UNHCR menangani. Meskipun tadi disampaikan bahwa kita belum meratifikasi. Tetapi kita dengan Perpres tersebut 2016 harusnya bisa menindaklanjuti dan tegas menghadapi itu sehingga tidak
terganggu oleh masyarakat lokal setempat. Karena itu hidup dalam damai, mereka yang sudah tertampung, dikolokalisir, kemudian tingkat keamanannya terjamin, itu dipastikan Anies bisa melaksanakan itu. Oke. Kalau calon yang lain gimana ya Wiki? Nah itu gimana tuh? Kalau dari ya pasangan nomor urut 2 terkait Soal? dengan Kalau Pak Prabowo gimana? Diplomasi seperti apa sih yang ingin Pak Prabowo kalau misal terpilih menjadi presiden nanti lakukan dengan Myanmar? Iya, sebenarnya kan Pak Prabowo juga ikut ya dalam beberapa diplomasi yang terjadi di pemerintahan hari ini soal pertahanan dan keamanan. We've done it gitu. Kita sudah mengerjakannya kok sebelum yang lain memikirkan. Ya, jadi Pak Prabowo adalah orang yang sahih gitu ya. Dan ya kita tentu menghargai setiap paslon punya portofolio masing-masing terkait bagaimana mereka punya hubungan dengan internasional, pasti gitu. Tapi yang jelas apabila menginginkan seorang pemimpin yang kuat, disegani, punya portofolio, sudah lama di dunia, yang sudah mereka mengabdi, ya itulah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke. Tapi kalau bicara mengenai upaya diplomasi mengenai konflik-konflik yang ada di luar negeri gitu ya, beberapa waktu yang lalu juga Presiden Jokowi melakukan perjalanan untuk melakukan diplomasi damai antara Rusia dan juga Ukraina begitu ya, berbagai masukan juga disampaikan. Tapi kemudian belum membuahkan hasil yang signifikan. Dengan Myanmar juga demikian gitu ya. Yang perlu dieksersis itu adalah image ataupun citra Indonesia sendiri, ataupun mungkin pesan-pesan di balik itu yang kayaknya harus diperkuat lagi. Menurut Anda apa? Kurang terginas gitu maksudnya Pak? Iya, maksudnya untuk mencapai sebuah bangsa yang disegani, Pak Jokowi adalah pemimpin yang disegani oleh banyak negara di dunia gitu. Dan kita melihat itu terjadi di banyak event-event internasional. Dan beliau yang mungkin dulu diragukan banyak orang ya, termasuk banyak orang yang ragu, tapi beliau perform, deliver. Dan Prabowo Gibran, Pak Prabowo salah satunya juga termasuk yang terlibat dalam upaya itu. Tapi kan bicara soal konflik, bicara soal perdamaian dunia dan sebagainya, tertuang secara konsep iya. Tapi apakah bisa dilaksanakan? Tentunya nanti di sini masyarakat dan teman-teman semua bisa melihat gitu. Siapakah yang nanti malam mungkin idenya mungkin akan dipertajam lagi. Yang jelas saya udah bilang tadi, yang paling lama kerjanya, panjang portofolionya, itu yang dia kerjakan namanya Pak Prabowo. Ya, tapi kalau seandainya masih ada keraguan, nonton debat malam ini. Ya mudah-mudahan semakin teryakinkan. Saya yakin udah banyak yang yakin sih. Ya, jadi semakin teryakinkan aja malam ini. Oke, nah Bang Roni, kalau Pak Ganjar sendiri, can he do it better? Can he does it better than Pak Prabowo? Betul, kita akan memperkuat diplomasi dalam hal ini memperjuangkan perdamaian dunia, mengedepankan kemanusiaan yang bebas dari perang. Itu adalah komitmen dari Ganjar Mahfud. Dan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Valdo, saya sedikit ragu ya, karena program yang di Kemenhan aja tidak berjalan dengan Apa nih? Ini food estate lagi nih. Hah? Food estate. Food estate itu ada 3 kementerian. Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Jadi, Kementerian Pertahanan. pada saat Kenapa yang diserbu Pak Prabowo terus? Sebentar. Menguatkan ini, menguatkan pertahanan, tetapi kok malah mikirkan yang lain dan lainnya itu gagal. Jadi kalau gimana bicara kepemimpinan Dan nasional, food estate masih sedangkan bicara berjalan. tentang It's still going, Kementerian Bang. Pertahanan aja tidak masih berhasil. berjalan. Gimana kita menghakimi Dari sesuatu saya yang agak masih ragu. berjalan? Dan itu Iya nggak, terekam Bang? dalam semua Atau platform media mungkin yang cuman ada. karena itu Baik. masih berjalan. Ya. Pak Jenderal, mohon maaf Pak, kita lagi nyalek. Dia ada yang mau disampaikan. Saya boleh menambahkan. Boleh dong, Silakan, boleh, Pak. boleh, monggo. Ada anekdot atau joke seperti Ayo teman-teman, kita tahan dulu. ada anekdot atau joke seperti ini bahwa semua tugas bisa dilaksanakan kecuali tugas pokok. Ini terjadi Jadi juga kan? intinya harus kembali ke tugas Nah, saat pokok ini kita. di atau gimana? Silakan masyarakat yang menilai. Tugas pokoknya jadi gubernur, tapi tugasnya dia malah promosi capres kali Pak. Jadi, Iya. jadi begini terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kehadiran kita sebagai pemimpin nasional di kancah global, saya katakan bahwa Anies menjadi perspektif yang kita harapkan ke depan. Yang kebetulan yang disebut Pak Marsdia sendiri sudah terlihat ya akan mendekati atau saat ini berjalan menuju lokasi Istora Senayan Jakarta. Baik. Sembari kita dengarkan azan maghrib ya, pemirsa.